بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Syukron jazakumullah khairan jaza kami sampaikan kepada Ustadz Hamid. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran menjadikan majelis ini menjadi semakin barakah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BKS. Hadirin dimohon untuk berdiri.
peradaban mulia, menyertai keadilan sejahtera, tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa, dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan, menyertai keadilan sejahtera, hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia, menyertai keadilan sejahtera, tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila menjayakan negeri kita, membangun Indonesia bersama, partai keadilan sejahtera. Memeriahkan acara Isra Mi'raj pada kesempatan kali ini dan sekaligus menjadi panitianya. Matur nuwun. Karena gerak kita nanti setelah event politik, ya gerak-gerak di masyarakat dan terutama pandeganya di BPU. Dan Al-Mukarram Yai Ali, alhamdulillah bisa menemani kita pada kesempatan kali ini. Matur nuwun, mohon nasihatnya nanti Yai. Dan hadirin hadirat rahmatullah, semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bunga melati mekar kemarin, pagi ini wanginya semerbak bertaburan. Selamat datang para hadirin, mari nikmati bersama indahnya persaudaraan. Moga nutut ini karena saya cuma diberi waktu 10 menit berbagi nanti dengan 10 menit nanti 20 menit berbagi dengan Ketua BPD. Acara ini memang ada surat edaran dari DPP sehingga kita memang bagian dari mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, dan waktu itu juga melakukan perjalanan dan terkenal dengan nama Isra Mi'raj, dan jejak Isra Mi'raj itu juga ada di Masjidil Aqsa dan sekarang juga sedang kita perjuangkan. Maka tema pada hari ini memang bagaimana peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan negara Palestina. Takbir. Sehingga saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap tegak lurus pembelaan kepada Palestina. Sebagaimana perjalanan Isra Mi'raj ya, itu kan tegak lurus. Seret dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus seret ke Sidratul Muntaha. Tegak lurus betul gitu. Ada beberapa artikel juga mengatakan posisi Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menginjakkan kaki di batu menuju Sidratul Muntaha, itu karena posisi Masjidil Aqsa adalah yang paling tegak lurus ke langit, gitu, ke Sidratul Muntaha. Sehingga hikmahnya bahwa kita tinggal melanjutkan perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW dalam setiap amanah-amanah ibadahnya, amanah-amanah perjuangannya, meskipun produk unggulannya waktu itu adalah sholat 5 waktu. Nanti bisa dijelaskan detail oleh
Yai Ali. Kita adalah dai ilallah. Paling tidak harus tahu produk knowledge. Kalau kita marketing berarti kita harus tahu produk knowledge-nya. Nah, Nabi Muhammad SAW saat itu yang jelas yang sepakat itu sebelum hijrah ya. Tapi tetap di awal-awal dakwah beliau, di saat duka Allah memperjalankan perjalanan spiritual. Kalau yang saya pahami, karena memang akan menjalankan dakwah selanjutnya, maka Rasulullah diperjalankan untuk mengetahui produk knowledge yang harus disampaikan kepada umat. Itu pun di perjalanannya itu menemui para nabi sebelumnya. Nah, bagi kita, karena ini adalah bagian dari jejak Nabi Muhammad SAW di Palestina, maka ruh perjuangan kita adalah bagaimana menyokong kemerdekaan Palestina. Yang selanjutnya, saat sebelum ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sempat mengimami para nabi, dan semua para nabi ikut berjamaah. Dari beberapa literatur 124.000 nabi saat itu yang ikut berjamaah, yang diimami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga semangat bahwa yang kita satukan adalah risalah tauhid gitu. Yang kita perjuangkan adalah juga bagi perjuangan para nabi sebelumnya, dan endingnya adalah kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kita siap sami'na wa ta'na. Siap? Karena memang perjalanannya memang di luar nalar gitu ya. Tidak masuk akal. Karena akal kita juga terbatas, tidak bisa kalau mau dimasuk-masukkan. Yang bisa meyakinkan kita adalah kekuatan akidah dan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di beberapa literatur juga Nabi Musa sempat ngiri ya, maksudnya sempat ngiri. Ini nabi baru tetapi umatnya lebih banyak. Apalagi juga menjadi imam. Nah, semangat sami'na wa ta'na kita, insya Allah juga akan kita pakai selama kita menjadi anggota jamaah, anggota Partai Keadilan Sejahtera ini. Siap? Insya Allah bulan Agustus pertengahan nanti ada, kan ini kan sudah mulai ada pemira ya. Nanti bulan Agustus pertengahan ada Muswil dan Musda. Nanti ada ada rekomposisi atau suksesi berapa kepemimpinan yang jelas nanti ada pengurus DPW-nya siapa, pengurus DPD-nya siapa, ketua DPD-nya siapa, nanti ditentukan di bulan Agustus atau di pertengahan bulan Agustus. Nanti kita siapa yang ditunjuk menjadi apapun, siap untuk mengemban tugasnya. Siap? Tidak perlu nanti, loh, sing dadi ketua DPD kok Pak Andi TC gitu. Siap ya? Karena gambarannya Isra Mi'raj ya di situ loh. Ini harus siap pokoknya, siapapun orang-orang, makanya kita persiapkan gitu. Yang harus siap Pak Andi TC maupun bukan Pak Andi TC gitu maksudnya. Oh, kemarin di sounding di sudah Pak Andi TC kok nggak jadi Pak Andi TC, wah demo ya gitu. Ini yang perlu saya sampaikan, karena kita mendekati di suksesi kepemimpinan di 2024
ini. Kita tidak ada senioritas, tetapi ya tetap harus ada semacam adab gitu ya. Kita tetap gaul tapi tetap taat. Kita egaliter atau bebas tapi tetap ada batasan. Kita asik tapi tetap sopan. Itu karena memang ada pembimbing, ada ustadz, ini kan bagian dari posisi kita masing-masing. Tetapi ya kaidahnya likuli makol makom, likuli makom makol gitu. Di surat di surat Mujadilah juga kan kita diminta tafassahu gitu. Padahal yang hadir waktu itu adalah Ahlul Badar. Ahlul Badar terus setelah itu Nabi suruh geser gitu. Suruh geser ayo diluaskan. Bahkan yang di depan suruh pindah. Diminta untuk Ahlul Badar duduk di depan. Oh ini kok ada Nabi, katanya orang munafik saat itu, oh ini kok nggak adil nih Rasulullah ini. Ya di dalam Islam memang ya semacam itu. Ada kesopanan, ada nilai setiap makom ada makolnya, setiap makol ada makomnya. Yang berikutnya, Palestina adalah tanah yang paling banyak jejak-jejak dakwah para nabi. Tidak ada kampung yang tidak ada makom para nabi, kalau berapa data gitu. Nah, apalagi Palestina adalah negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga kita tidak segan dan kita tegak lurus bahwa kita harus terdepan dalam membela kemerdekaan Palestina. Siap? Allahu Akbar. Apalagi juga amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan apalagi apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo pada pidato pertamanya usai pengucapan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia Oktober 2024 kemarin. Kata beliau, kita punya prinsip, kita harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina, ucap beliau. Takbir. Oleh sebab itu, mari kita mamayu hayuning bawono. Mamayu hayuning bawono itu mengindahkan indahnya dunia. Aslinya dunia itu indah, tetapi dirusak oleh orang-orang yang tidak suka indah. Maka tugas kita adalah mamayu hayuning bawono. Tugas kita maknanya kalau dalam kita rahmatan lil alamin itu. Kalau bahasa Jawanya suro diro joyoningrat lebur dining pangastuti. Kalau bahasa kita idza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa itu. Jadi insya Allah kebenaran datang dan insya Allah kemungkaran akan dihilangkan dan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Burung cantik namanya cendrawasih, burung gagah namanya pelikan. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah, luar biasa. Kita masuk pada sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua BPD 5 Malang Raya kepada Al-Ustadz Syaiful Rasyid. Fal yatawaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang hadir dalam rangka memperingati Isra Mi'raj yang kita hormati dan tentunya kita takzimi dan kita nantikan fatwanya Al-Mukarram Yai Haji Muhammad Ali Taufik ya. Dan tentunya para pimpinan, para kiadah kita yang ada di Kota Malang, baik Ustadz Joko yang ada di Ketua DPD, kemudian Sekretaris DPD Arterio, Ketua MPD kita Asyaiful, dan Ketua Fraksi Pak Asmoalik, dan tentunya teman-teman yang hadir di sini yang tidak saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi takzim saya kepada antum semuanya. Sudah saya wakilkan ke Ustadz Joko tadi ya, sudah dipanggil satu-satu. Nanti ngabsen nanti kalau saya ngabsen lagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini nanti sampai siang. Tentunya kita berharap hadir di sini mendapatkan keberkahan dari kegiatan dan acara ini, yang tentunya kegiatan hari ini penuh dengan agenda yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentunya ada bacaan syarih tilawah Quran, dan kemudian juga nanti ada tausiah dari kiai kita, dan tentunya kegiatan merefresh hati kita ya terkait dengan makna Isra Mi'raj yang moga-moga ini menjadikan kita lebih memiliki keteguhan, lebih memiliki kesabaran, dan tentunya lebih memiliki semangat perjuangan yang sampai akhir hayat kita. Apalagi tentunya ikhwas sekalian, Allah mentakdirkan kita berada di tengah-tengah ya pergerakan dakwah di Hizbul Adalah, di Partai Keadilan dan Sejahtera, yang tentunya moga-moga ini merupakan jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini merupakan takdir terbaik buat kita untuk mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat serta salam yang tercurahkan tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan tentunya para sahabatnya dan para pengikutnya ya, yang sangat istiqomah sampai nanti akhir kehidupannya. Dan semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan sambutan kali ini, mewakili tentunya pengurus DPW PKS Jawa Timur, mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada DPD PKS Kota Malang yang telah menjalankan instruksi Presiden ya, berkaitan dengan pelaksanaan Isra Mi'raj. Tentunya satu hal yang mungkin perlu saya garis bawahi, yang tentunya selama saya membersamai di BPD 5, khususnya di Kota Malang, luar biasa ya, pertumbuhan dan pengokohan kader-kader yang ada di pertumbuhan ya, perkembangan dan penguatan kader-kader kita di Kota Malang ini sangat luar biasa. Tentunya kalau kita di partai politik, ukurannya bertambahnya suara kita, bertambahnya kursi kita. Kalau ukuran dakwah kita tentunya moga-moga kita bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah solih kita dan solihahnya para kader kita. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, dari waktu ke waktu seperti yang disampaikan Ustadz Joko tadi, sebentar lagi mungkin kita memang akan ada suksesi, dan itu merupakan satu kemestian yang harus dijalani oleh organisasi. Dan alhamdulillah dalam perjalanan dakwah kita di Partai Keadilan maupun Partai Keadilan Sejahtera, sukses selama pergantian suksesi kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun insya Allah nanti sampai di tingkat RT di Kota Malang, itu merupakan suksesi yang senantiasa memberikan penguatan, kemudian senantiasa juga memberikan teladan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Malang khususnya, bahwasanya PKS
betul-betul merupakan sarana yang dipakai oleh kader-kadernya untuk memperjuangkan umat dan dakwah ini. Tidak ada satupun kemudian kader-kadernya berebut dengan jabatan-jabatan yang ada itu. Hatta sebagai anggota DPR, kemarin kita nggak rebutan, cuman kita fastabiqul khairat. Betul nggak tuh? Jadi ada urut 1, 2, 3, 4 fastabiqul khairat. Dan tidak usah kemudian kita kita tidak, jangan sampai kemudian kemarin kita ada yang jadi nggak jadi, itu merupakan satu qadarullah dan tentunya merupakan sunatullah. Ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Kalau jadi semua nanti ya malah tambah repot ya. Dan kayaknya nggak mungkin gitu. Sesuatu memang secara alamiah nggak mungkin. Kita 50 jadi semua dari PKS kan juga nggak mungkin. Tetapi tentunya bagi ikhwan sekalian, pada kesempatan ini poin yang ini saya sampaikan di peringatan Isra Mi'raj ini, ya 2029 antum masih meneruskan target untuk kader kita ada yang menjadi wali kota atau wakil wali kota. Antum masih punya target ketika hari ini menjadi wakil ketua DPRD, tahun 2029 menjadi ketua DPRD. Hari ini baru 7, antum meneruskan target di tahun 2029 minimal 11 kursi di tahun 2029. Artinya pesan yang hari ini perlu kita garis bawahi adalah mari kita senantiasa tidak menunggu instruksi, tidak menunggu momentum, tapi kitalah yang harus menciptakan momentum di setiap waktu kita. Jadi mau apapun yang ada di hadapan kita, waktu yang ada di hadapan kita itu adalah momentum terbaik bagi seluruh kader, momentum terbaik bagi seluruh struktur baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPC maupun di tingkat DPD. Karena mungkin bisa jadi kita ini kan sejak dulu terbiasa diinstruksi, nunggu taklimat dan sebagainya, inisiatif kita menciptakan momentum dalam kehidupan kita ini menjadi kurang sensitif. Betul enggak? Kita harus senantiasa menciptakan momentum-momentum untuk kemudian membesarkan, mengembangkan, menguatkan dakwah kita ini. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kehidupan kita ini senantiasa nanti berada di dalam kebaikan-kebaikan dan dakwah. Sehingga kita nanti sampai akhir kehidupan kita bersama dakwah dan mendapatkan husnul khotimah. Nah, ini yang tentunya sekalian yang kita berharap, sehingga nanti apa? Ketika semua kader punya inisiatif menciptakan momentum dalam setiap kehidupannya, setiap waktunya, setiap kondisinya dan dimanapun berada, saya yakin apa yang kemudian diamanatkan Ustadz Joko nanti di tahun 2029 bisa dilanjutkan oleh beliau maupun dilanjutkan oleh yang lain. Tetap kita fokus konsisten untuk mencapai target yang kita inginkan di tahun 2029. Takbir. Dan saya meyakini itu, kader-kader Kota Malang, kader-kader yang sangat luar biasa, kader-kader yang tentunya dengan amanat yang sudah ditetapkan sejak di tahun 2019, ini akan terus kita kawal sampai Allah memberikan takdir terbaiknya buat kita semuanya. Hari ini yang belum menjadi anggota Dewan dan kemudian nanti di tahun 2029, termasuk Ustadz Joko, harus kita calegkan lagi sampai jadi di tahun 2029. Betul Ustadz ya? Walaupun nanti beliau tetap ketua DPD maupun menggantikan, ada yang menggantikan. Ya, anak dulu jadi ketua DPD 2 kali ya pengurus apa ya caleg. Orang jadi ketua DPD ya caleg, begitu saja. Sampai jadi Ustadz. Sampai jadi. 25 tahun, kan ya, 5 kali anaknya. Kalau kemudian ada yang kemudian ikhwah dulu, wah saya sudah sering Pak, sering berapa, kalau yang lebih dari saya boleh mengundurkan diri untuk tidak jadi caleg. Waktu itu di Malangkaya begitu, ada yang beralasan saya sudah sering kali, kalau saya izinkan untuk tidak mencaleg, kalau mencaleg lebih dari saya. Kalau sudah 25 tahun boleh tidak jadi caleg lagi. Gitu ya, Bu Nurul ya? Artinya ikhwan sekalian, perjuangan kita ini sepanjang hayat hidup kita, apapun Allah takdirkan buat kita, itu semuanya terbaik buat kita. Betul apa betul?
Sekali lagi, perjalanan kita ini hanya menjalankan apa yang kemudian diperintahkan Allah, kita hanya menjalankan apa yang kemudian menjalankan apa yang kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kemudian kita Pak Dr. Kamal. Selebihnya kemudian kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, dan kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya inspirasi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang menjaga Al-Aqsa. Berapa puluh tahun mereka, ya, tidak sekedar 25 tahun. 25 tahun itu kemudian hanya sekedar nyalek ya. Kalau mereka ini 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun mereka kemudian menggali terowongan sampai tembus kemana-mana, itu bukan usaha yang mudah, itu bukan usaha yang tidak melelahkan, bukan usaha yang kemudian dia mengorbankan jiwa dan raganya. Tentunya mungkin dalam konteks dakwah di politik ini Allah masih meminta kita harta dan raga kita, mungkin belum jiwa kita. Moga-moga kita semuanya nanti ini merupakan tadribat, latihan-latihan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Allah memanggil kita, harta, jiwa dan raga kita Allah mudahkan buat kita semuanya. Ikhwah sekalian, yang terakhir ya, yang ana perlu sampaikan pada kesempatan ini ya, moga-moga agenda kita pada hari ini yang dibalut dengan Isra Mi'raj dan sekaligus juga reses dari Dr. Gamal. Alhamdulillah pada periode ini kita lengkap, ada Dr. Gamal dari DPR RI, kemudian juga ada Provinsi Dr. Puguh. Nah, ini para dokter ini sudah menjadi nanti Bu Dr. Akila ya, nanti insya Allah akan menambah. Jadi ini salah satu yang kurang di Kota Malang ya akhwatnya ya, yang nanti yang moga-moga di tahun 2029 separuhnya akhwat, paling enggak begitu ya. Jadi kalau 11 7-nya tetap, kemudian 4-nya akhwat. Nah, kalau ada yang mau ke provinsi kemarin udah tak catat ya. Tidak ada yang mau jadi provinsi pusat lah. Kalau pusat beliau siap bersaing juga pada Dr. Gamal ini. Bu Nurul kayaknya mau di pusat Pak Dokter. Dapat 2, targetnya 2. Dr. Gamal sama Bu Nurul mungkin gitu akhirnya, nanti ada ibu-ibunya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan, ini kan ini futuhat-futuhat yang kita inginkan bersama ya. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, moga-moga kita di Malang Raya khususnya senantiasa menjadi para kader-kader yang muntijah, kader-kader yang produktif, kader-kader yang senantiasa ta'awun bil birri wat taqwa, kita saling menguatkan antara kabupaten, kota Malang, kota Batu, dan tentunya kita juga bersama-sama moga-moga kita bisa memberikan memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk dakwah ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan jaza kami sampaikan kepada Ustadz Saiful Rasyid selaku Ketua BPD 5 Malang Raya. Luar biasa dua qiyadah kita ini dalam rangkaian Isra Mi'raj ini memberi pesan yang luar biasa, utamanya dalam sesuai dengan tema kita, peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Makanya saya tadi nulis sebuah pantun, beli es di warung Arjosari, banyak buah tanpa pewarna. Kader PKS selalu bersemangat tinggi, istiqomah dan setia membela Palestina. Baik, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kami sampaikan kepada Dr. Gamal Albin Said M.Biomed selaku Ketua Bidang Kepemudaan DPP PKS dan juga sekaligus anggota DPR RI Dapil Malang Raya. Terima kasih atas hadirnya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, langsung kita masuk kepada acara Mau'idhah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Ali Taufik. Beliau adalah Kiai dari Bumiayu ya, yang alhamdulillah hampir setiap tahun menemani kita. Jadi kemarin di Kedung Gandang juga mengisi kajian duha DPC PKS Kedung Gandang.
Jadi beliau alhamdulillah setia bersama kita. Tentunya ini adalah hati dan pikirannya selalu bersama kita insya Allah. Baik, insya Allah mau Hasan nanti akan disambung dengan doa kepada Romo Yai Ali Taufik. Fal yatafaddal mashkuran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibn Abdillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Yang kami hormati segenap ketua DPD PKS baik kota maupun kecamatan yang kami hormati, terkhusus kepada Ketua DPD PKS Kota Malang yaitu Bapak Purnomo Hernanto Joko yang kami hormati. Tak lupa pula kepada para ketua DPC PKS di Kota Malang, dan wabil khusus kepada Al-Ustadz Abi Thalib selaku pengasuh Majelis Ta'lim Nurul Muhibbin, dan juga tak lupa kepada Dr. Gamal yang ganteng yang kami hormati, serta para anggota yang kami muliakan. Alhamdulillah, dengan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat sehat dan sempat, sehingga dengan dua nikmat sehat yang sempat itu kita bisa beraktivitas, kita bisa hadir ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dikarenakan ada dua nikmat yang besar itu, sehat dan sempat. Banyak orang yang diberikan kesempatan untuk berjuang tapi tidak diberi kesehatan. Sebaliknya banyak orang yang diberikan sehat tapi tidak diberi kesempatan. Makanya Nabi mengatakan nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia. Nikmat apa itu? Termasuk diantaranya adalah nikmat sehat lan sempat. Jadi panjenengan hadir ke tempat ini karena ada dua nikmat yang sehat, lebih-lebih dengan tujuan yang mulia untuk memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran panjenengan semua diarahkan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan dihaturkan selalu kemaharibaan kita, kemaharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak henti-hentinya ketika masih hidup ataukah beliau telah wafat tetap istiqamah di dalam memberikan rahmat dan kasih sayang terhadap kita selaku umatnya. Semoga dengan bersolawat kepada Nabi
kita akan diberikan syafaatil udma kelak fi yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami sebetulnya bukan orang baru di PKS, kata Bapak Bendahara tadi. Kami sudah bergerak ketika almarhum di Bumiayu itu Bapak sinten niku penjual gas dulu. Almarhum itu Bapak Naryo, beliau yang bersama kami dulu, termasuk keliling dakwah halaqah itu, termasuk Bapak Isa itu yang juga ikut serta, dan alhamdulillah kami yang mengkoordinir di Bumiayu, dan mudah-mudahan keluarga kami istiqomah. Cuman hanya secara senyap itu Pak. Kapunten. Paling tidak ada gerakan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat, karena partai bukan hanya bergerak di bidang kepolitikan, tapi partai harus bergerak di bidang keagamaan, karena ini yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita dihadirkan oleh Allah ke tempat ini dalam tujuan mulia, yaitu memperingati Isra dan Mi'raj. Sebelum kami sampaikan begitu detail tentang Isra dan Mi'raj, kami akan mengutip firman Allah sebagaimana yang dibacakan Qori tadi. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra. Ayat ini dimulai dengan kata subhana. Setiap kata yang dimulai subhana pasti akan mengandung sebuah sesuatu yang terkadang tidak masuk akal, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita melihat keindahan gunung, maka diperintahkan oleh agama subhanallah. Ketika kita melihat sesuatu yang indah-indah di muka bumi, juga diperintahkan untuk mengatakan subhanallah. Maha suci Allah. Berarti tanda kata subhanallah disematkan pertama kali karena kita tidak bisa menciptakan keindahan tanpa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul kalau tidak didasari oleh iman, kata beliaunya tadi, tidak mungkin dipercayai karena itu di luar nalar manusia. Maka subhanalladzi maha suci zat, alladzi isinya Allah, asra yang menjalankan. Kalau orang itu belajar tentang gramatika bahasa, asra itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek dan subjek. Beda dengan saro. Kalau saro berjalan di waktu malam, artinya sendiri, tidak butuh objek. Asra ini adalah ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan? Alladzi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak kaget kalau Rasulullah itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke arah Sidratil Muntaha hanya beberapa saat. Dalam satu riwayat dikatakan, andaikan Nabi kembali lagi ke tempat duduknya masih hangat. Lah secara akal itu tidak masuk. Tapi kalau kita membaca tentang Asra, nggak apanya yang nggak masuk. Wong di jalan yang dijalankan. Kalau sudah dijalankan, jangankan manusia, semut kalau jalan ke Jakarta tidak akan pernah nyampe Pak 2 tahun. Semut nih, coba. Tapi kalau semut itu nyantol di kopiah kita, paham ya? Nyantol di kopiah kita. Kita yang ke Jakarta nerbang, tidak sampai 1 hari nyampe itu. Nah ini yang dimaksud asra. Jadi kata subhana sebagai ungkapan tentang keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sedangkan yang asra yang menjalankan Allah. Apanya yang tidak bisa, yang tidak masuk akal? Hanya orang-orang yang iri hatilah yang tidak mempercayai akan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Itu di situ juga pakai hamba.
Tidak mengatakan maha suci Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Tidak pakai itu. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang statusnya menjadi abdun, hamba Allah dibanding pengabdian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengabdian yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala mukhlisan aladdin, kalau dibandingkan Nabi, kula kali panjenengan boten enten napa-napa. Makanya tingkatan hamba ini lebih tinggi daripada tingkatan sekedar bashar manusia. Karena hamba ini adalah betul-betul orang yang mengabdi hidup dan matinya hanya semata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat budak, budak ini kalau bahasanya kan abdun nih. Bahasa Arabnya abdun. Pasti seorang budak ini dibayar atau tidak pasti nuruti kepada majikan. Kanjeng Nabi itu memposisikan bukan Nabi pada waktu Isra, tapi sebagai hambanya Allah. Karena sebagai posisi hambanya Allah, dijalankan atau tidak dijalankan, ya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memberikan keistimewaan berupa Isra dan Mi'raj kepada Nabi? Karena buah pengabdian kepada Allah, akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi menjadi hamba yang dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makom Nabi dalam peristiwa Isra ini bertemu langsung dengan Allah. Ada yang mengatakan ruhanian wa jasmanian, berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam. Sama-sama Nabi, itu tingkatannya beda. Nabi Musa ini juga pernah bertemu dengan Allah di Turi Sina. Sampai Allah berkenan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Tapi bedanya antara Nabi dan Nabi Musa adalah kalau Nabi Musa dalam literatur tasawuf dikatakan mau warid. Warid itu orang yang menghendaki bertemu dengan Allah. Karena orang yang menghendaki ingin bertemu dengan Allah, maka beliau melakukan ritual selama 40 malam di Turi Sina, baru 40 malam Allah berkenan. Itu pun tidak secara langsung, kemudian semaput yang namanya Nabi Musa alaihis salam. Jadi kalau Nabi bukan warid tapi maurud, dikehendaki oleh Allah, memang dipanggil oleh Allah. Jadi kalau kita dipanggil dengan memanggil, tingkatannya lebih tinggi mana? Dipanggil. Itu Nabi Muhammad itu dipanggil. Makanya tidak heran kalau peristiwa Isra dan Mi'raj itu di luar batas kemampuan akal manusia, karena dipanggil. Bukan ingin Nabi, dipanggil. Inilah termasuk makom yang tidak pernah diberikan pada Nabi sebelum Nabi, hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa itu secara garis besarnya mawon ya. Dalam peristiwa itu banyak hal-hal yang Nabi tidak tahu, diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Pada suatu ketika Burak membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terbang pada suatu tempat. Burak itu disuruh turun oleh malaikat Jibril. Kemudian turun. Kemudian Burak itu ketika turun, Nabi Muhammad disuruh turun. Ketika disuruh turun, Nabi Muhammad yang pertama, wahai Muhammad, turunlah kamu dari tempat ini, kemudian sholatlah kamu. Kemudian setelah sholat, Kanjeng Nabi langsung naik lagi ke Burak itu. Setelah naik lagi ke Burak, Nabi Muhammad bingung, tidak tahu apa maksudnya ini. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, tahukah kamu sholat di mana tadi? Tak tahu saya. Kamu itu sholaita bi Thaibah, kamu itu sholat di Thaibah. Dan Thaibah ini adalah cikal bakal tempat di mana Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah. Sampai berulang beberapa kali. Yang kedua, Nabi Muhammad pernah sholat di yang namanya Madyan. Madyan itu di mana? Nabi mengatakan, malaikat Jibril mengatakan lagi, Madyan itu adalah syajarati Musa. Syajarati Musa itu adalah pohon yang dipergunakan oleh Nabi Musa
ketika lari dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian di pohon itu ada beberapa buah-buahan. Wa fi riwayatin buahnya yang dikatakan buah kurma itu. Kemudian disitulah Nabi Muhammad disuruh sholat lagi. Setelah sholat terbang lagi. Pada suatu ketika tempat lagi Nabi Muhammad bertemu dengan tempat di mana yang namanya Bethlehem yang sekarang ada di Palestina. Ini ada kaitannya nanti. Baitul Lahmin asalnya dalam bahasa Arab itu. Baitul Lahmin itu apa? Haitsu wulida Isa bin Maryam, termasuk rumah di mana Nabi Isa ibn Maryam dilahirkan di situ. Maka dari cerita itu, dari suatu peristiwa ke peristiwa lain, kenapa Nabi Muhammad ketika menjalankan Isra menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dipertemukan tempat-tempat itu menandakan bahwa setiap kali kita menemukan tempat itu pernah disinggahi oleh nabi-nabi terdahulu dan menjadi situs-situs di mana nabi-nabi terdahulu beribadah, dianjurkan kita bertabarruk untuk melaksanakan sholat sebagaimana Nabi di tempat-tempat itu juga Kanjeng Nabi sholat. Cuman bukan minta kepada tempatnya, karena Nabi pernah melaksanakan. Sebagaimana batu Hajar Aswad itu, karena bertabarruk, andaikan aku tidak diperintahkan untuk mencium kamu wahai batu Hajar Aswad, kata Sayyidina Umar, saya tidak akan mencium kamu. Apa yang wong itu termasuk benda. Lah ini adalah termasuk peristiwa yang terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang sangat memilukan adalah ketika Nabi diangkat lagi dengan buraq, mengendarai di atas, kemudian Nabi Muhammad di waktu itu berjumpa dengan bau yang sangat harum sekali, sampai bau itu menembus ke aras, saking harumnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bau siapa gerangan itu? Kok baunya dari bumi menembus ke aras, tercium sampai radius beribu-ribu kilo. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ketahuilah itu adalah bau raihatu Masyitati binta Fir'aun, bau daripada seorang perempuan yang menjadi tukang sisirnya putri Fir'aun. Itu namanya Masyitah. Lalu ditanya, kenapa kok bisa berbau seperti itu wahai malaikat Jibril? Apa kelebihan daripada Masyitah ini? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ketahuilah Masyitah pada suatu ketika lagi menyisir rambut putri Fir'aun, sisirnya itu jatuh, Pak. Ketika jatuh, Masyitah itu mengatakan, Bismillah ta'isa Fir'aun. Bayangkan, dengan menyebut nama Allah, celaka Fir'aun. Kaget yang mana putrinya. Wahai Masyitah, adakah Tuhan selain daripada bapakku? Kok kamu mengatakan Bismillah ta'isa Fir'aun? Kemudian Masyitah ini dengan gagahnya mengatakan, Tuhanku dan Tuhan daripada bapakmu adalah Allah. Bayangkan, seorang perempuan bisa berbicara di hadapan putri seorang raja yang dolim dengan kekuasaan. Bukan hanya dia seorang penguasa, dia seorang kaya raya yang tidak pernah diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngeluh ini buatan pernah, karena dinina bebokkan yang namanya Fir'aun ini. Kalau mau tidur dikipas sama pelayannya ini, saking pingin nggak keringetan. Kemudian dalam sebuah riwayat Fir'aun ini tidak pernah sakit sekalipun. Sakit loron dan ini buatan enten. Jadi tidak ada bodrek gitu loh, Pak. Tidak laku dokter kepada Fir'aun ini. Saking didina boyokkan dengan kehidupan. Maka dengan itu kekayaan, kekuasaan dan segalanya diberikan oleh Allah, sehingga orang ini kalau tidak pernah diberi ujian sama sekali akan ada rasa sombong nanti. Jadi kulo kali panjenengan yang diberi ujian ini mestinya bersyukur,
Karena dengan ujian itu akan mengembalikan manusia untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dilapor kalau kamu tidak mencabut kata-katamu wahai Masyitoh, maka aku laporkan perkataanmu kepada ayahandaku. Kemudian dilaporkan. Semuanya keluarganya Fir'aun itu ada 4. Suaminya, anaknya 2, anak kecil, kemudian anak yang kecil lagi yang masih ditetek, kemudian Masyitoh sendiri. Kemudian Fir'aun mengatakan, betul kamu ketika kamu mensisir anakku, sisirnya jatuh, kamu mengatakan Bismillah ta'isa Fir'aun. Iya. Cabut perkataanmu, akui aku sebagai Tuhanmu, kami tidak akan pernah mencabut itu, wahai hamba Allah. Semuanya itu adalah hamba Allah. Aku dan dirimu adalah ciptaan Allah. Bayangkan. Makanya jihad yang paling tinggi itu adalah mengatakan qaulul haq inda sultanil jair. Kata Nabi, qaulul haq inda sultanil jair, karena akan beresiko tinggi. Mengatakan kalimat benar di hadapan raja yang dolim termasuk bagian daripada jihad yang luar biasa. Paling tidak kita punya gerakan ngeten. Kalau kita tidak langsung bisa mengatakan ke bangsa Israel bahwa itu adalah zalim, kita mengupayakan bagaimana kita ini tidak tergolong bagian orang yang pasif ketika umat Islam dizalimi. Umat Islam di Palestina ini kalau kita baca di media luar biasa. Dizaliminya kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sekedar ya Allah kenapa itu zalim. Makanya harapan untuk kemerdekaan bangsa Palestina kalau tidak disupport oleh mayoritas terutama bangsa Indonesia yang mayoritas agama Islam, maka mereka tidak akan pernah mendengarkan. Paling tidak kita menjadi bagian daripada burung pipit ketika yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di gubangan api yang namanya Namrud. Burung pipit ini menenggelamkan paruhnya ke air, kemudian naik ke atas dengan mengepak-ngepakkan sayapnya seraya ingin memadamkan api. Walaupun tidak bisa, paling tidak kita ada gerakan untuk memperjuangkan agama Islam, lebih-lebih saudara kita yang ada di Palestina. Maka daripada itu pesan daripada Masyitoh, wahai Fir'aun, aku tidak akan mencabut daripada perkataanku. Andaikan kamu membunuh daripada keluarga besarku, aku ada permohonan terakhir untuk dirimu. Kabulkan permohonan itu. Maka Fir'aun mengatakan kepada Masyitoh, apa permohonan? Andaikan kamu membunuh daripada diriku dan keluargaku, tolong ketika aku terbunuh semuanya dikuburkan dalam satu tempat. Akhirnya disetujui oleh yang namanya Fir'aun. Yang pertama dilemparkan ke gubangan api, kemudian di atasnya api itu ada bejana yang diisi dengan air yang dididihkan dengan bara api di bawahnya. Ada yang mengatakan bukan air tapi minyak. Ada yang mengatakan minyak itu. Bayangkan kalau minyak dididihkan dengan bara api yang luar biasa, melepuh, Pak. Melepuh. Tapi ketauhidan daripada Masyitoh ini luar biasa ini. Pertama suaminya, kemudian yang kedua anaknya, kemudian yang ketiga adalah Masyitoh itu sendiri. Ketika Masyitoh itu mau dilemparkan ke minyak yang telah mendidih itu, naluri keibuannya itu mengatakan, ya Allah, saya masih punya anak yang masih ditetek. Inilah hebatnya seorang ibu, beda dengan bapak. Ibu ini masih memikirkan anak yang masih ditetek. Andaikan aku yang dilemparkan ke air atau minyak yang mendidih, tidak masalah. Tapi bagaimana dengan nasib anakku? Siapa yang akan menyusui? Baru anak ini mengatakan masih kecil, ya ummah, wahai ibuku. Di dalam kitab Dardir dikatakan, ya ummah, qai wala tattaqiya asa fa innaka alal haqqi.
wahai ibuku, jangan kamu bersedih hati, lemparkan dirimu, dan jangan sekali-kali kamu takut kamu dalam membela kebenaran. Inilah anak salah satunya yang bisa bicara di waktu kecil. Ada 4 anak yang bisa berbicara di waktu kecil, termasuk bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf ketika dituduh berselingkuh dengan Zulaiha. Kemudian yang kedua adalah bayinya Nabi Isa alaihi salam. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Kemudian yang ketiga adalah bayi Jurej. Bayi Jurej ini panjang ceritanya, tidak bisa disebutkan di sini. Yang menjadi saksi bahwa Jurej ini tidak melakukan perselingkuhan dengan seorang WTS. Maka dengan demikian Masyito itu melemparkan dirinya. Setelah ini anaknya juga dilemparkan, keempat-empatnya. Sehingga sesuai dengan pesan daripada Masyito, dikumpulkan dalam satu kuburan. Dan kuburannya itu ketika Isra dan Mi'raj, baunya yang sangat wangi menembus ke aras, termasuk keluarga besar daripada Masyito radhiyallahu anhum. Maka orang yang memperjuangkan agama ini, Pak, ini memang taruhannya adalah nyawa. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang ada di Palestina? Sekarang yang diporak-porandakan oleh orang-orang Israel. Tetapi ini adalah merupakan bagian kudratullah yang tidak bisa dihindari. Lalu kenapa mereka tidak punya senjata? Pasti kalah dengan orang-orang Israel, tapi tetap mempertahankan untuk membela kehormatan daripada Masjidil Aqsa. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Bisa dicek di surat Al-Baqarah, termasuk juz yang terakhir, termasuk juz yang pertama. Setelah ini saya kuluh. Andaikan Allah itu tidak menolak sebagian manusia yang dolim oleh sebagian yang lain, andaikan tidak ada rakyat Palestina, walaupun dengan minimnya kekuatan, walaupun dengan minimnya senjata, mereka itu tetap menolak kezaliman daripada orang-orang Israel, tidak berupaya untuk memerdekakan bangsa Palestina, untuk menjaga kehormatan Masjidil Aqsa, la fasadatil ard, pasti bumi ini akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kula kali panjenengan, untung masih ada orang-orang Palestina yang memperjuangkan, walaupun secara fisik mereka kalah besar dengan kekuatan Zionis Israel, tapi mereka punya keyakinan, andaikan dia mati, pasti akan mati dalam membela akidah, pasti membela dalam keadaan tauhid, sebagaimana Masyito ketika mati. Ketika masih hidup dia sakit, tetapi ketika sudah mati, nikmat-nikmat Allah yang luar biasa akan diberikan kepada mereka. Dan mudah-mudahan kita mengupayakan bangsa Indonesia menjadi suatu gerakan untuk ikut andil bagaimana memikirkan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka bagian daripada saudara kita. Yashuddu ba'duhum ba'da. Orang kalau sudah mengaku yang namanya saudara, maka saling menguatkan satu sama yang lain. Lalu bagaimana kita mengupayakan agar supaya bangsa Palestina itu merdeka? Salah satunya yang disampaikan oleh beliau tadi, termasuk alhamdulillah presiden kita sudah ketika dilantik ingin memperjuangkan kehormatan, kemerdekaan daripada Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan dengan upaya ini Allah menakdirkan kita. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya kekuasaan? Walaupun kita tidak punya kekuasaan, paling tidak sebagaimana burung pipit tadi, jangan hanya sekedar melihat media tapi tidak ada gerakan untuk membebaskan Palestina. Dan Palestina ini ada luar biasa, termasuk salah satu masjid yang memang disuruh untuk diziarahi. Ada 3 masjid yang suruh diziarahi, termasuk yang pertama adalah Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk umrah
dan bisa naik haji Makkatul Mukarramah. Andaikan kita sholat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? Sama seperti orang yang melaksanakan mi'atu alfi sholatin, 100.000 rokaat. Andaikan kita sholat di masjidku, kata Nabi, maka sama seperti orang yang sholat 1000 sholat. Andaikan mereka bisa sholat di Masjidil Aqsa Palestina, sama sebagaimana khamsatu mi'ati sholatin. Dan mudah-mudahan di sisa umur yang ada ini kita juga ditakdirkan paling tidak kita napak tilas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Isra dan Mi'raj, kita buat gerakan bagaimana kita menjaga kehormatan daripada Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan ke peristiwa Mi'raj, ini bukan Isra-nya, Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad itu dipertemukan dengan sekelompok kaum. Kaum yazra'una yauman wa yahsuduna yauman. Anehnya kaum itu menanam pada hari itu, besoknya sudah memanen. Wa kullama hasada zar'a. Ketika sudah dipanen, tumbuh lagi. Kemudian kemudian Nabi mengatakan, wahai malaikat Jibril, itu siapa malaikat Jibril? Kok ada komunitas menanam pada hari ini, besoknya sudah memanen? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hum yujahiduna fi sabilillah. Wahai Nabi Muhammad, ketahuilah itulah umat, gambaran daripada umatmu yang mau berjihad fi sabilillah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini bagian daripada orang yang berjihad fi sabilillah, sehingga janji Allah kita akan menanam sekarang, karena sudah ada gerakan, itu termasuk menanam itu, Pak. Gerakan yang kita sosialisasikan pada saat ini, walaupun kecil, ini bagian daripada jihad fi sabilillah. Maka yakinilah bahwa gerakan yang seperti ini pasti akan memanen apa yang kita lakukan. Wa ma anfaku, apa yang mereka infakkan walaupun tidak besar, pasti fahuwa yukhlifuh, pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya satu, tapi akan digantikan kepada 700 dhifin, sampai ke 700 lipatan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih dari itu, Allah yang berkehendak itu semua. Maka daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebetulnya cukup dari ayat yang kami sebutkan tadi dalam Isra. Tujuannya apa? Allah mengisrakan Nabi Muhammad, di penghujung ayatnya linuriyahu min ayatina. Ini inti poin daripada Isra, untuk memperjelas, menampakkan sebagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memandang dengan zahir, tidak mungkin Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj hanya ditempuh beberapa saat. Tetapi kalau Allah yang menghendaki, inilah bagian daripada kemahakuasaan Allah yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan-kekuatan manusia. Maka yang terakhir, upaya kita dalam memerdekakan daripada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang terakhir adalah jangan sampai kita melupakan doa. Karena orang yang terdolimi kemudian tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk berjuang di jalan lain kecuali doa, maka lakukan dengan doa. Karena dengan doa itu adalah dikatakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana dahsyatnya doa. Kalau sekarang mereka itu membombardir daripada Palestina, secara akal
tidak bisa untuk membalas ke Israel, tapi sekutunya sekarang sama Allah sudah ditampakkan dengan kebakaran yang luar biasa. Ini buah daripada doa-doa yang orang-orang Islam yang terzalimi. Makanya kami seringkali menyampaikan di khutbah Jumat, kalau bisa di khutbah Jumat itu ada kunut nazilah, karena saat ini umat Islam lagi dizalimi oleh orang-orang Yahudi. Maka kalau kita tidak bisa anfiku fisabilillah bi amwal, paling tidak kita sudah mendoakan. Kami sering kali menyampaikan, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin alal qaumil kafirin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina untuk mengalahkan daripada orang-orang yang zalim dan kafir. Maka kalau ini sudah diserentakkan, bukan hanya satu masjid, tapi semua masjid dikumandangkan setiap Jumat, saya yakin proposal itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena proposal kita adalah doa, karena doa bagian daripada senjata daripada umat Islam. Yang terakhir adalah oleh Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Maka ketika pertemuan pertama Rasulullah dengan Allah, yang pertama terucap dari Allah apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatulillah. Segala penghormatan, segala yang baik-baik, segala keberkahan itu yang memiliki semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan seperti itu kepada Allah ketika bertemu. Kemudian kemudian Rasulullah mengatakan, kemudian Allah mengatakan kepada Rasulullah, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ketika kula kapele panjenengan tahiyat awal atau tahiyat akhir mengatakan itu, hadirkan Rasulullah di benak kita. Hadirkan Rasulullah karena pakai mukhatab nih Bapak. Assalamu alaika itu seolah-olah panjenengan, semoga keselamatan atas dirimu. Berarti kalau mukhatab itu berhadapan. Maka ketika sholat mengatakan seperti itu, biar khudur kepada Rasulullah, hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Nabi, ketika penghormatan, kebaikan, keberkahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad tidak memikirkan hanya pribadinya. Ya Allah, jangan aku saja yang diberikan at-tahiyyat, mubarakat, al-barakat itu, wahai Allah. Wa ala ibadillahis sholihin, dan mudah-mudahan kita bagian daripada hamba-hamba Allah as-sholihin. Karena ini bagian daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah keberkahan, ya Allah berikan kebaikan, ya Allah berilah nikmat penghormatan kepada hamba-hambamu yang soleh. Maka inilah termasuk rahmatnya Kanjeng Nabi. Ketika dapat nikmat bertemu dengan Allah, Nabi masih memikirkan kita, Bapak. Paling tidak kita seperti Nabi Muhammad SAW merasakan hadirnya Allah, bukan melihat Allah, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Tapi nikmat yang terpenting adalah nikmat Allah ketika dipertemukan Allah besok di hadapannya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat surga ketika sudah bertemu Allah, nikmat surga itu tidak kekal, Bapak. Nikmat surga itu tidak kekal kalau sudah dipertemukan dengan nikmat bertemu dengan Allah. Cerita dalam ini ditulis dalam tafsir. Nabi Yusuf alaihissalam ketika dituduh selingkuh sama Zulaikha nih, itu kan luar biasa nih fitnahnya kepada Madinah, imro'ah, kepada perempuan kota pada waktu itu. Ya opo, istri dari raja, anak puputnya lagi. Ini kok bisa selingkuh dengan Yusuf, anak puputnya? Di mana akalnya? Kata Zulaikha, kamu tidak tahu siapa itu Yusuf, itu tidak tahu. Akhirnya Zulaikha ini
mengumpulkan perempuan-perempuan di kota itu, kemudian dikumpulkan, diberikan di tangannya tuhfah, apel, kemudian juga diberi yang namanya pisau. Setelah itu Nabi Yusuf dipanggil dari kamarnya, "Hai Yusuf, keluar." Falamma ra'ainahu, ketika perempuan-perempuan itu lagi enak-enak makan apel dan di tangannya ada yang namanya tuhfah, melihat ketampanan Nabi Yusuf, qatta'na aydiyahunna. Mereka semuanya bukan apelnya yang dipotong tapi jari jemarinya sampai berdarah-darah. Terbelalak, "Hah? Koyo iku mesti ae aku seneng seperti ini." Nah, seperti kita lihat datar gambar ini. Qatta'na aydiyahunna. Diputus, tak terasa. Maka ini diilustrasikan oleh mufassir. Wong itu Nabi Yusuf sudah perempuan melihatnya, tangannya sudah berdarah-darah, tidak dirasakan, apalagi melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kulo kali panjenengan ada di surganya Allah, makan enak dengan fasilitas surga, makanan surga tidak bisa sama seperti ini. Memang mereknya sama tapi rasanya tidak sama. Maka ketika fasilitas itu diberikan enak-enak lagi jagongan seperti ini, kemudian Allah datang kepada kita. Maka ketika Allah datang kepada kita, bukan dimakan, tapi mereka mata semuanya meletakkan semua yang ada itu karena menikmati begitu indahnya wajah daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasanya tidak enak. Sama sebagaimana itu perempuan-perempuan Madinah mestinya sakit, tapi tidak sakit. Kenapa? Sudah terinspirasi dalam otaknya melihat yang tampan itu, yang enak, yang seperti ini tidak enak itu. Maka jadi katakan nikmat surga tidak kekal dalam hal ini nih, dalam ini karena melihat daripada zatullah yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita dalam sholat kita ditakdirkan oleh Allah bukan hanya yang kanjeng Nabi yang bertemu, tetapi kita juga menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholat kita ketika hadir ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, maka sholat kita saya yakin akan menjadi sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, karena tujuan daripada sholat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dan Nabi Muhammad ketika ada masalah, idza hazabahu amrun, ketika ada masalah yang menyebabkan hati Muhammad itu resah, badara ila sholat, Nabi Muhammad cepat-cepat melakukan sholat, dan dengan sholat itulah masalahnya diselesaikan. Sehingga mudah-mudahan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj kita menggugah kembali semangat perjuangan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Paling tidak kita mendoakan setiap kita wirid, setiap kita sholat, bahkan kita upayakan mudah-mudahan seluruh bangsa Indonesia sadar ketika Jumat ada yang namanya sholat qunut nazilah, sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita. Mudah-mudahan PKS semakin jaya di masa yang akan datang. Amin. Bukan hanya bergerak di bidang politik, amin, tetapi PKS menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan agama Allah, dan mudah-mudahan kita layak dikatakan yujahiduna fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya, Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau takdirkan kami hadir ke tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat. Jadikan kesehatan kami ini menjadi gerakan untuk melaksanakan ibadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah semua yang hadir ini dalam lindunganmu ya Rabb, fi amanika wa wasaunika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau kami tidak bisa membantu mereka saudara-saudara kami dalam bentuk perjuangan langsung secara fisik,
maka hadirkan hati kami untuk memperhatikan mereka dalam bentuk doa-doa kami, dan kabulkan doa-doa kami. Berilah mereka kekuatan iman, berilah mereka kekuatan lahir batin, sehingga mereka diberikan kemenangan untuk mengalahkan alal qaumil kafirin. Rabbana atina ma ataita ibadika sholihin. Ya Allah, berilah kami sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kalau Engkau berikan Nabi Muhammad bertemu langsung denganmu, ya Allah, hadirkan kami ya Allah di dalam solat untuk menghadirkan panjenengan ya Rabb, sehingga mudah-mudahan solat kami menjadi solat yang tanha anil fahsya wal munkar wal bagh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.